Alhamdulillah, alhamdulillah sudah hadir penonton yang masih menunggu episode Healing dengan Al-Quran. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Betul, Habib. Alhamdulillah. Tamu jauh dari Timur Tengah. Jauh-jauh naik ontak ke sini. Datang ke studio kita, Habib. Datang ke studio kita. Dari negara kebanggaan kita, negara Yaman, Masya Allah. Alhamdulillah datang ke kita. Dari Indonesia kok jauh banget dari Yaman. Habib Muhammad Jindan, apa kabar Habib? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Tapi lulusan sana kan, Beb? Di sana lulusan. Karena Yaman sekarang lagi jadi omongan, Beb. Karena keberanian mereka belain Palestina, Masya Allah, luar biasa. Kita kalau ngebayangin nih gimana negara yang nggak punya apa-apa tapi supportnya sebesar itu, Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih udah datang hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih, Habib. juga udah disambut. Ya. Udah duduk bareng itu udah nikmat. Nikmat ya. Nikmat udah. Habib, jauh perjalanan, Habib? Enggak terlalu jauh sih, deket. Sejam gitu ya. Jakarta biasa kemana-mana juga sejam gitu ya. Gitu ya. Semua tempat kayaknya hampir sejam kurang lebih. Habib tinggal di Fahriya ya? Fahriya, Tangerang. Masya Allah, buat yang belum kenal, saya yakin dikit sih yang belum kenal. Beliau ada Habib Muhammad bin Jindan. Masya Allah. Bin Jindan. Bin Jindan, marganya bin Jindan juga. Masya Allah. Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim, Masya Allah. Beliau salah satu guru di Pondok Pesantren Al-Fakhriyah. Kakek beliau juga mendirikan Pondok Pesantren Al-Fakhriyah, Habib ya? Iya. Masya Allah. Pokoknya beliau ulama, anak ulama, anak ulama, anak ulama. Alhamdulillah datang ke sini, Habib. Makasih banyak, Habib ya. Sama-sama. Biar ada cahayanya nih Nabawi TV ini. Oh, dia bercahaya, insya Allah. Insya Allah. Gimana, Das? Tema apa yang kita bahas hari ini, Das? Tadi bicara perjalanan, Habib. Kesini macet. Yeah. Pasti banyak banget teman-teman juga yang lagi di kendaraan nih. Suntuk, macet, pasti pengen healing, Habib. Pengen healing. Karena ini udah episode kelima, Anda juga punya pertanyaan, Habib. Healing dengan Al-Quran. Healing dengan Al-Quran. Masya Allah. Tapi buat yang mau nanya gimana caranya, Das? Kalau Oke. dari rumah. Buat yang pengen nanya langsung aja tulis pertanyaan di kolom komentar di live chat di YouTube nih. Nanti kita juga akan menyapa satu persatu buat penonton, pemirsa yang sedang menyaksikan Healing dengan Al-Quran kali ini gitu. Tayangan ini ditayangin di mana aja? Di YouTube Nabawi TV dan di pondoksanat.com. Gitu. Nanti ini nggak diupload di Nabawi TV? Di Unleash. Di Unleash? Iya. Nggak Private. bisa dilihat? Nggak bisa. Private. Bisanya dilihat di mana? Di pondoksanat.com. Di pondoksanat.com. Buat yang belum tahu Pondok Sanat, Habib. Pondok Sanat itu buat teman-teman adalah Habib juga biar kenal. Habib udah tahu paling ya. Pondok Sanat. Pondoksanat.com adalah aplikasi atau sekarang basisnya adalah website berisi pembelajaran agama Islam. Mulai dari kita belajar tafsir, belajar perenungan Quran, belajar fikih. Fikihnya juga runtut. Mulai dari bab toharoh dan segala macam fikih ibadah runtut bisa kita baca. Kitabnya ada disebutkan. Kitabnya ada dibaca kitabnya. Dari kitab apa tuh, Beb? Risalah apa? Ada yang risalah apa? Ada yang risalatul jami'ah, matan Abi Suja di situ ada. Kemudian fikih sirah Syekh Buti. Terus itu video apa? Bentuknya video dengan runtut. Jadi kita kalau ngaji itu kan ngaji dengar pulang kadang-kadang lupa, nggak ada apa-apa. Kalau ini kita runtut, jadi ada kurikulum jelas dari itu. Dan yang jelas guru-gurunya insya Allah kita usahakan bersanad sampai Nabi Muhammad SAW. Makanya pondoksanat.com. Nah, gitu, Beb. Doain, Habib, biar lancar ya, Habib. Biar jadi wasilah hidayah, Habib, buat Insyaallah. Wasilah deh. Begitu. Di subscribe jangan lupa. Murah. Murah, Habib. Emang berbayar? Ada buat manajemen, Habib. Buat infak. optimalisasi. Buat bayar listrik, ya, buat bayar kamera. Server. Buat bayar server. Iya. Alhamdulillah murah. Cuman berapa puluh ribu. Pokoknya ditukar sama kopi susu paling dapat 2 gelas ya. Buat sebulan. 1.000 sehari, Habib. 1.000 sehari. Iya, kalau dirupiahin. Kalau dirupiahin, Masya Allah. Nah, Habib, balik lagi, Habib. Lihat, sebelum pada nanya, ente mau nanya apa tadi? Gini, Mau Habib. ada Habib Muhammad. Nah, penasaran, Bib. Ini kita udah jalan 5 episode. Dari yang belum, waktu itu kan kita cerita, Bib, dari 5 episode apa tuh? 5 episode tayangan ini, Healing dengan Quran. Healing dengan Al-Quran. Oh, jadi temanya sama? Iya, sama terus, Healing dengan Quran Bahasannya terus. tentang Al-Quran. Pokoknya penyakit apa, kesumpekan apa, kita balikin dengan Al-Quran. Dengan Quran. Mantap. Bagaimana nama Al-Quran? Asy-Syifa, Habib. Syifa. Penyembuh. Buat apa? Buat orang yang beriman. Jadi yang bisa sembuh cuma orang beriman. Jadi beriman dulu baru bisa sembuh, insya Allah ya. Insya Allah. Ya, gimana pertanyaannya? Sempat disinggung kan, kalau misalkan Al-Quran ini buat di rumah yang
istilahnya tuh berdebu, jarang dibuka. Sekarang ini udah mulai nih dibuka, udah baca Quran, udah ibaratnya rajin lah. Nah, gimana sih Beb tanda Al-Quran ini sayang itu sama pembacanya nih, tanda cinta Al-Quran kepada pembaca Al-Quran. Gitu. Beb, kalau kita udah sering baca Al-Quran, apa sih tandanya Al-Quran tuh kasih feedback baik buat diri kita? Pastinya kalau kita punya ikatan sama Al-Quran, kita ketika nggak ada Al-Quran bakal kerasa, oh Al-Quran kemana, bakal ngerasa nyariin. Pada hakikatnya yang nyariin kita Al-Quran. Sebelum kita menginginkan Al-Quran, Al-Quran menginginkan kita. Itu rasa kerinduan Al-Quran kepada kita. Makanya doanya salafun sholihin, Abba juga sering kita dengar doanya, Allahumma habibna ilal Quran wa habibil Quran ilaina. Ya Allah, jadikan kita mencintai Al-Quran dan jadikan Al-Quran mencintai kita. Biar saling cinta, ada ikatan, ada hubungan sama Al-Quran. Sekarang banyak dari kita mungkin yang nggak paham makna ini, tapi kalau handphone, itu handphonenya nyariin. Iya bener kayak ya. gitu. Handphone ditaruh di mana juga bentaran ada yang nelfon, handphonenya nyariin. Betul. Handphone nyariin dia. Iya kan? Nah begitu juga kalau salah seorang dari kita punya ikatan sama Al-Quran. Ketika masalah, contoh waktunya asar gitu kan, biasa baca Al-Waqi'ah, atau dengan riwayat yang lain baca Waqi'ah waktu malam buat melancarkan rezeki. Orang baca di waktu tersebut, ketika dia lupa akan ada seakan-akan ada yang nelfon, ayo sekarang waktunya baca, ayo sekarang akan gelisah. Begitu. Gelisah itu tanda bahwa Quran lagi manggil kita ya. Iya. Karena gelisah karena ngerasa, oh kayak ada panggilannya dari Al-Quran. Kayak kita waktunya sholat, kita belum sholat, kayak agak perasaan tuh beda. Kalau udah tuh kayak enteng. Kalau belum tuh kayak ada yang harus ditunaikan dulu. Nah begitu juga Al-Quran. Begitu juga Al-Quran. Masya Allah. Gitu udah. Jadi ciri-ciri kalau kita udah dicintai sama Al-Quran, Al-Quran itu manggil-manggil, bikin kita terikat sama Al-Quran. Pun kalau emang Al-Quran udah cinta sama kita, kita perilakunya terkontrol dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Kita mau ngelihat yang haram, kita malu. Karena Al-Quran ngajarin kita supaya nggak ngelihat yang haram. Kita mau makan hak orang lain, kita malu. Karena Al-Quran ngajarin kita untuk nggak ngambil hak orang lain. Kita mau ngomongin orang lain, kita malu. Karena Al-Quran merintahin kita, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita lewat Al-Quran untuk tidak ngomongin orang lain. Artinya, selain memang tadi kata Habib Muhammad, kita kalau udah dicintai nama Al-Quran, Al-Quran tuh manggil mulu sama kita, di miss call kalau kata beliau. Al-Quran juga ngontrol perilaku kita, ngontrol hati kita. Jadi kita lebih terjaga karena kita dekat dengan Al-Quran. Jadi Al-Qurannya ada gitu, kita mau ini Al-Quran, hati-hati loh. Hati-hati. Kita mau ninggalin sholat Al-Quran, Betul. Seakan-akan begitu. Seakan-akan kita diingetin. Malu dong. Malu, makanya pasti. Kita mau ngomong kotor, malu dong. Malu. Tapi yang nggak punya Al-Quran, ya dia bodo amat. Nggak ada yang ngingetin. Betul. Anak pernah ditegur. Dulu kan kita kuliah di tempat umum lah. Akhiratu wal hasil, gak ada pergaulan. Omongan-omongan kita kadang-kadang bahasanya bahasa mereka. Anak pernah keceplosan ngomong bahasa kasar begitu. Ditegur sama teman anak. Ente kan biasa baca Al-Quran. Ente kan ngafalin Al-Quran. Ente mau gunain lisan itu untuk menggunakan kata-kata kasar itu. Ya Allah, anak kayak ditonjok rasanya, kayak ditonjok. Jadi kalau lisan ente udah membiasakan diri membaca Al-Quran, ente bakal malu untuk ngomong-ngomong kotor, guys. Begitu, kurang lebih. Masya Allah, Beb. Ada lagi, Beb. Kalau ini udah deket sama Al-Quran, udah baca Quran terus, udah sampai dipanggil lah tadi. Tapi cobaannya datang terus, Beb. Ibaratnya kita pengen healing dengan Quran, tapi cobaannya itu nggak kelar-kelar, Beb. Justru pengen healing kan pengen tenang gitu. Itu gimana, Beb? Solusinya, Beb? Gimana solusi untuk udah deket Quran tapi cobaan tetap datang gitu, nggak silih berganti gitu, udah selesai datang lagi. Cobaan hidup maksudnya. Itu pengen healingnya dengan Quran, pengen tenang gitu, Beb. Ya mestinya kita jalanin dua-duanya, maksudnya cobaan itu dari Allah buat kita. Allah yang ngasih. Nah kita jangan kurang di dalam memberikan haknya Al-Quran. Kita harus baca, kita harus tetap kaji, kita harus tetap pelajarin Al-Quran. Jangan sampai berlalu sehari 2 hari kita nggak baca Quran. Paling enggak sehari itu kita ada bacaan Al-Quran. Paling enggak begitu. Yang bisa baca 1 juz, dia baca sejuz. Yang bisa baca setengah juz, dia baca setengah. Atau bisa sehari cuma selembar. Ini maksudnya sehari selembar nih udah minimal banget. Atau nggak bisa, ya udah di bawahnya minimal dikit 1 kaca. Yang mungkin bacanya lambat, yang
bacaan Al-Qur'annya nggak lancar, sehari dia baca sekaca tuh bisa. Nah itu dia terus istiqomah, dia kasih waktu. Contohnya kayak, oh abis sholat zuhur baca Al-Qur'an, atau oh abis sholat subuh tuh ada waktu sebelum berangkat kerja gitu, atau pulang kerja baca dulu sekaca. Atau maksudnya kalau mau ditertipin, mau diwaktuin kapan aja bisa. Jadi gitu dijadwalkan, sehingga apa? Kita punya ikatan sama Al-Qur'an. Nah dengan kita jadwalkan ini, kita punya bacaan sehari sekaca. Kalau kita kurang sekaca itu kita pengen tidur pasti, wah hari ini belum selesai bacaan Al-Qur'annya. Kaca tuh sehalaman maksudnya? Satu kaca tuh, iya satu halaman. Iya, okay. Dia bilangnya sekaca, kan kaca belakangnya nggak ada apa-apa depannya ya. Oh, iya, doang. benar. Jadi dibilangnya dulu sekaca kalau ngaji. Oh, iya. Satu halaman. Nah itu ketika kita baca satu halaman, kita kurang aja atau kita nggak baca, kita pasti oh hari ini belum. Terasa deh tuh kayak hubungan sama Al-Qur'an, panggilan Al-Qur'an hari ini Anda belum baca satu kaca. Betul. Belum baca satu halaman gitu. Dan ujian itu adalah tanda-tanda orang masih bernapas itu dapat ujian. Tanda ciri-ciri makhluk hidup, Das. Ujian kan kita udah pernah ngebahas bahwa kita ini hidup di dunia memang tempatnya ujian. Mau ngapain juga pasti ada ujian. Ujian tanpa terasa kita lagi ngelaksanain ujian, bahkan saat kita tidak sadar ujian itu datang sama kita. Karena ujian datangnya dalam bentuk dua jenis. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian yang kita tahu, yang kita sadari, yang kita rasakan, dan yang kita keluhkan, kadang-kadang ujian yang hanya bentuknya syar. Ujian misalnya kekurangan duit, banyak utangnya, tiba-tiba hilang kerjaan, tiba-tiba hilang jabatan, atau teman ngucilin kita, ditinggal orang tersayang, itu ujian syar, ujian yang sifatnya kita nggak sukain. Tapi ujian sering kali datang dalam bentuk kebaikan dan kita nggak sadarin. Dibukain rezekinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditutupin aib kita, diangkat derajat kita, dikasih kita pangkat, diberi ketenaran. Itu ujian yang kita tidak sadari, dan banyak orang tertipu nggak lolos dari ujian ini. Siapa orang yang berhasil menghadapi ujian adalah orang yang ketika melewati ujian dia makin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang gagal menghadapi ujian adalah orang yang ketika melewati ujian dia makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ente mau setelah melewati ujian itu ente dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersamai diri ente dengan Al-Qur'an. Itulah kenapa kita temanya adalah healing dengan Al-Qur'an. Sehingga kita ngadepin ujian itu kita dibersamai oleh Al-Qur'an. Kita diberi cahaya oleh Al-Qur'an, sehingga dengan cahaya itu akal kita bisa kebuka ngelihat petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan petunjuk, dituntun sama Al-Quran, karena nama lain dari Al-Quran apa? Al-Huda, petunjuk buat kita. Kita dituntun ngadepin ujian, mau itu ujian kebaikan, mau itu ujian keburukan, mau sesulit sesusah apapun kita bisa ngadepinnya, karena hati kita udah dimantapkan sama Al-Quran. Dan subhanallah, Al-Quran bakal nemenin kita ngadepin ujian di dunia, bahkan nanti di akhirat bakal nemenin kita. Apa kata baginda Muhammad SAW? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an nanti di hari kiamat akan menjadi biasti, menjadi teman setia, menjadi penolong, syafi', atau menjadi penggenap. Artinya orang yang sesuatu yang nemenin terus, bahkan di hadapan perhitungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siapa? Bagi ashabi, bagi kawan-kawannya, bagi orang yang mendekati diri dengan Al-Quran. Jadi sebaik-baiknya teman dalam menghadapi ujian, yang bahkan ketika kematian menjemput saja dia nemenin kita, di saat semua teman kita bakal ninggalin kita, di saat semua keluarga kita bakal ninggalin kita, bahkan beberapa teman kita yang tadinya kita sahabat sama dia di dunia, bisa jadi nanti di hari kiamat kita saling salah-salahan. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Para sahabat-sahabat nanti, satu di antara mereka akan saling bermusuhan satu sama lain. Kamu sih ngajakin saya begini, saya jadi kena azab begini. Kamu sih ngajakin saya, bakal salah-salahan. Kecuali orang yang dekat dengan Al-Quran. Masya Allah. Dan ujian sama itu bukan bukan hambatan kita nggak ngaji. Bukan hambatan kita nggak ngaji. Sama kayak bukan artinya kayak
kamu kenapa nggak minum? Saya puasa. Nah ini kan masuk akal. Ini kamu kenapa nggak minum? Dijawabnya iya, saya lagi apa? Maksudnya nggak masuk akal. Baterai HP saya habis. Apa urusannya? Bukan, nggak nyambung. Beda jauh ya. Beda jauh. Jadi ujian itu dari satu sisi dan baca Al-Quran itu suatu sisi pilihan kita. Ujian pasti bakal datang. Kita ngaji atau nggak ngaji itu bakal kita lewati. Bedanya cara orang yang ngaji dan orang yang nggak ngaji ngelewatin suatu ujian itu nggak sama. Seperti tadi kata Habib Isa, berbeda gitu. Satu lagi, sebelum kita sapa pemirsa dan jawab pertanyaan, tanya jawab. Kalau kita baca Quran nggak tahu artinya, Beb, apa masih dapat berkahnya gitu, Beb? Apa dapat cahayanya gitu, Beb? Tetap dapat. Orang baca Al-Quran dia nggak tahu artinya karena ini adalah kalamullah. Adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, itu beliau mimpiin Allah Subhanahu wa Ta'ala 99 kali. Mimpinya bukan mimpi Rasulullah, mimpi Allah. Dan mimpi Allah itu kata para ulama ahli tauhid, disebutkan oleh ahli tauhid bukan hal yang mustahil, bukan hal yang nggak mungkin. Mimpi, dalam mimpi dia melihat Allah itu sesuatu yang mungkin dengan apa namanya, dengan kaifiyahnya, dengan tata cara melihatnya Allah alam, kita nggak tahu, kita belum pernah nyoba. Cuman ini Imam Ahmad bin Hanbal dia bilang dia mimpi Allah 99 kali. Nah dia bilang nanti yang ke-100 insya Allah saya punya pertanyaan pengen nanya ke Allah. Subhanallah, mimpi Allah yang ke-100 beliau nanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rob, ini amalan yang paling baik untuk apa namanya seseorang mendekat kepadamu, amalan yang paling kamu suka ini apa? Maka Allah menjawab bikalami ya Ahmad, dengan apa? Al-Quran, dengan omongan saya. Jadi orang semakin dia baca firman Allah, sabda Allah, baca Al-Quran, nah ini amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbaik adalah ini, membaca Al-Quran, baik dia faham atau dia nggak faham. Dia ngerti atau dia nggak ngerti itu sama aja, yang penting baca, yang penting punya hubungan, bukan karena oh saya nggak ngerti Al-Quran, terus saya nggak mau baca Al-Quran. Ya kalau nggak ngerti-ngerti. Iya betul. Dengan kita baca, mungkin ada kita penasaran, oh ini ayat ini artinya apa? Ini sering saya dengar nih. Mungkin penasaran, bakal baca artinya. Ataupun dia nggak ngerti Al-Quran, tapi dia baca-baca, nah itu dengan berlalunya Al-Quran di lisannya, di pendengarannya, di telinganya, itu akan membuat hatinya makin bercahaya. Begitu jadi. Masya Allah, tetap baca Quran hatta nggak paham. Anu mau tanya, Beb. Antum kan lama di Tarim, Beb. Hubungan orang-orang Tarim, orang-orang yang banyak di kota itu adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana banyak ulama-ulama, bahkan rujukan belajar agama kita banyak dari kota tersebut. Yang antum saksikan gimana hubungan kota Tarim dengan Al-Quran? Oh, kota Tarim sama Al-Quran hubungannya kuat banget. Malah mereka kebanyakan ustadz-ustadznya, bukan ustadz, malah anak-anak kecilnya di Tarim, yang anak-anak mudanya juga banyak yang hafal Quran. Ada yang umur 12 tahun hafal Quran, 15, 17, terus hafalannya bukan yang hafalan dilupain, enggak, hafalannya yang emang kuat. Jadi sekalinya kan di sana suka hizib, baca Al-Quran tadarus kalau bahasa kitanya. Hizib Al-Quran, tadarus Al-Quran, satu halagoh, satu lingkaran, 8 orang, 7 orang. Habib Umar juga ada halagohnya, tadarus. Nah itu yang beberapa halagoh, beberapa lingkaran tadarus Al-Quran itu ada yang pakai hafalan. Nah itu mereka saking kuatnya ikatan sama Al-Quran, terkadang pakai hafalan udah. Ada yang halagohnya Habib Umar tadarusnya ini dulu, sekarang mungkin tertibnya Allah alam. Itu dulu dia harus yang hafal doang. Yang nggak hafal, yang nggak hafal Al-Quran ya cari halagoh yang lain. Tapi yang lingkaran Habib Umar itu yang hafal. Habib Umar kalau datang duduk udah pakai hafalan, nggak ada yang megang Al-Quran. Semuanya pakai hafalan. Baca akhirul lail malam sama abis ba'dal maghrib. Sama ba'dal maghrib. Sekarang kayaknya yang ba'dal maghrib udah dirubah abis duhur kalau nggak salah. Ba'dal maghrib itu yang ba'dal maghrib dirubah sehabis duhur. Jadi sebelum subuh tuh, sebelum azkarul lail dari jam 2:30 mungkin jam 3 itu baca sejam setengah 2 jam gitu baca Al-Quran berapa juzu. Dan di masjid-masjid juga gitu, di masjid apa namanya, di masjid Mihdar ada, di masjid Ba'alwi ada, itu apa namanya, Al-Habib Alwi, Habib Alwi bin Syahab. Ini salah seorang pembesar Tarim di zamannya. Anaknya beliau, Habib Muhammad bin Alwi, beliau punya anak namanya Habib Muhammad. Ini gurunya Habib Umar. Guru daripada guru mulia kita Al-Habib Umar bin Hafid. Nah ini Al-Habib Alwi, beliau di zaman beliau kayak orang nomor 1 di Tarim. Yang paling dimuliakan di Tarim ya beliau ini, Habib Alwi. Itu beliau ada masjid dekat rumah beliau namanya Masjid Surur.
ada Masjid Surur. Nah, suatu hari ada seorang datang, sholat di Masjid Surur, dia datang sebelum subuh. Dia datang ketika dia masuk masjid, rame, orang hizib, baca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Terus dia dibagiin kopi, ada yang bagiin kopi. Terus yang bagiin kopi dia nanya, ini dia lihat ada Habib Alwi duduk. Habib Alwi selalu hadir. Dia bilang iya. Terus yang bagiin kopi ditanya, kamu udah berapa lama bagiin kopi di sini? Dia bilang, saya sudah bagiin kopi di masjid ini 40 tahun. Dan selama 40 tahun nggak pernah sekalipun nggak hadir. Ghaib itu nggak pernah. Setiap selalu hari ada. Saya ataupun Habib Alwi. Ini yang bagiin kopi. Dia bilang, saya nggak pernah nggak hadir. Habib Alwi pun nggak pernah nggak hadir. Selalu hadir. Mau malamnya sebelumnya ada acara apa, ada acara nikahan, tetap subuh harus hadir. Maksudnya sebelum subuh ini. Sebelum subuh, sebelum azan subuh udah di masjid, yang bagiin kopi, yang bukain masjid, yang nyalain lampu, yang nyalain kipas, yang duduk berapa halago, berapa itu. Malah Habib Umar dulu cerita, anak ingat di masjid Jami', Maulid di masjid Jami', Habib Umar bilang, kata Habib Umar, orang dulu, mereka anak mudanya, dia nikahan nih, malam dia akad, malam pernikahan, malam pertama. Tapi sebelum subuh dia udah ada di masjid. Ngapain? Hadir hizib. Masya Allah. Sudah ada di masjid untuk apa? Untuk hadir hizib. Padahal malam pertama. Ajib. Gimana tuh? Malam pertama. Bisa diamalin, Beb, antum. Antum gitu nggak dulu? Anak Mustafa sih sama Habib. Tapi Habib seneng banget pesan Mustafa. Jadi pas habis malamnya nikahan, pas subuh, sholat subuh di Darul Mustafa. Sholat subuh datang ke Umar Mustafa. Umar seneng pas salaman di. Ya, maksudnya kayak seneng gitu, kerasa alhamdulillah deh. Anak niatnya cuma salaman doang, habis itu pulang lagi. Kan deket juga ini An, waktu itu kan ditarim kan nikahnya, jadi cugonya deket. Ajib, Masya Allah gitu ya. Kalau hubungan orang tarim sama Al-Quran kita juga nyaksiin gimana Des. Tiap maghrib stop. Maghrib ya benar. Tiap maghrib itu hizib, ganti-gantian mereka baca. Dulu kalau kita biasanya di Masjid Jami'. Bahkan di sana ada lembaganya, Gubah Murayyam. Gubah Murayyam, oh itu ribuan, puluhan ribu kayaknya. Puluhan ribu orang ngafalin gitu. Quran. Anak pernah dulu, kita kan ngafalin di Indonesia, tapi karena pengaruh zaman, agak lupa-lupa hafalannya. Nyampe sana anak pengen ngafalin Quran, ditarim. Anak datang ke Gubah Murayyam. Datang, nggak taunya isinya anak-anak kecil. Anak kecil semua ya. Jadi kita ngapalin bareng anak-anak kecil. Anak-anak kecil berapa tahun? Paling berapa belas? Ada yang 10 tahun, dari 7-8 tahun. Maksudnya kayak TPA gitu ya, kayak TPA. Tapi lagi ngafalin Al-Quran, bayangin. Jadi ente kalau mau ngafalin Quran bareng anak-anak bocah itu. Iya, benar. Ada satu anak nih, cucunya. Dan hafalannya kuat-kuat deh. Apa yang kuat-kuat? Ada satu cucunya, ada orang soleh mufti di Tarim, Masya Allah, Allah yarham. Ini cucu kita tanya, kan namanya anak kecil kan, lagi ke warung kita beliin es krim sambil kita tanya-tanya, ente udah SD apa belum? Udah, kata dia. Udah ngafalin Quran belum? Udah hafal belum Al-Quran? Ente ini nanya apa, kata dia? Ngapain anak sekolah SD kalau belum hafal Quran? Kata dia gitu. Masya Allah, bakuri. Kenal? Masya Allah. Ngapain anak sekolah SD kalau anak belum hafal Quran? Bayangin. Masya Allah. Hubungannya tuh luar biasa dengan Al-Quran. Bahkan malam hari raya kita di sini ada yang ke konser, ada yang jalan-jalan, ada yang main petasan. Iya benar. Di sana itu ada kebiasaan namanya Ihya'ul Lail. Ihya'ul Lail itu menghidupkan malam. Jadi malam sebelum sholat id itu mereka malam setelah malam id itu mereka ngidupin malamnya dengan Al-Quran. Baca tuh hizib sama Al-Quran. Nanti berapa ain baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbiran. Setelah takbiran ngaji lagi. Sambil nanti setiap berapa jam makanan keluar. Biskuit, ntar ada kopi, sampai pagi. Anak ingat banget momen sebelum Habib Ali Masyhur meninggal, itu malamnya beliau hizib sampai pagi. Di mana? Di Masjid Jami'. Oh, masih hizib di Masjid Jami'. Masih hizib di Masjid Jami'. Kita aja yang anak muda datang balik. Sebelum subuh datang lagi, ikut hizib sampai subuh. Habib Masyhur di situ aja. Itu dia yang kayak model Habib Alwi gitu. Iya. Nggak pegel baca Quran. Nggak pegel, enak ini nikmatin gitu. Di Masjid Jami' itu kita balik, Habib Ali Masyhur masih aja di situ. Baru besoknya sholat id, kemudian jatuh ya Beb waktu sholat id. Waktu sholat id jatuh,
kemudian nggak lama meninggal, Masya Allah. Bayangin. Malamnya apa besoknya? Besoknya. Besoknya malam. Malam setelah jatuh ya? Besoknya, besoknya. Besoknya malamnya. Masih ada hari satu kedua, malam. berarti tanggal 2 Syawal. 2 Syawal. 2 Syawal habis Isya. Nah, Habis Isya. haulnya kan selalu kan di Varia ya, haulnya Iya. Habib Masyhur. Masya Allah, begitu jadi hubungan mereka dengan Al-Quran. Apalagi hubungan salafnya, Bu. Kalau hubungan salafnya tuh gimana, Bu? Kisah salaf, hubungan salaf dengan Al-Quran. Lebih kuat lagi hubungan mereka sama Al-Quran. Maksudnya kalau kita tahu yang anak-anak kecilnya aja hubungannya kuat, ya apalagi orang yang udah gedenya, yang udah dewasa. Lebih kuat lagi. Itu ada Abu Alwi, kalau antum tahu, dulu baca tarhim di Masjid Muhdhar. Anak nggak dapetin, udah meninggal. Nah ini beliau hafalan Qurannya kuat. Habib Umar ngafal Quran kalau nggak salah 6 bulan. Nah ini beliau ngafal Quran 3 bulan. Ngafal Quran 3 bulan dan hafalannya kuat. Dan kadang kalau jalan itu suka sambil baca Quran. Jadi jalan kaki sambil baca Quran. Kalau kita mau kayak gitu ribet karena kita harus bawa Quran atau buka dulu di handphone atau di iPad. Tapi mereka kan udah hafal. Jadi kayak kalau kita bahasanya baca Qul huwallahu ahad di jalan ya bisa. Kayak gitu. Nah mereka kayak gitu saking kuatnya sama Al-Quran. Anak-anak kecilnya, itu anak kecilnya aja udah top Al-Qurannya udah kuat. Itu suatu hari ada satu orang. Di sana kan bacaan Al-Qurannya itu Bib, giroahnya beda, giroah amr. Kalau kita kan giroah hafaz. Dibacaannya giroah amr. Jadi ada perbedaan beberapa lafaz. Dan ini bukan artinya Qurannya beda, enggak, Al-Quran juga. Jadi Al-Quran diturunin dengan beberapa giroah. Itu satu sahabat pernah dia dengar Quran dari sahabat yang lain, tapi beda sama yang dia dengar dari Rasulullah. Akhirnya dia bilang, ente bacanya salah. Dia bilang, ana dengar dari Rasulullah. Yang satu lagi, ana dengar dari Rasulullah begini. Ribut, datang ke Rasulullah. Kata Rasulullah, ente gimana? Didengerin dua-duanya, terus iya. Turun begini dan turun juga begini. Artinya dua-duanya ini giroah. Giroah di dalam baca Al-Quran, dua-duanya benar, nggak ada yang ini salah, yang ini benar. Enggak, semuanya benar, dua-duanya benar. Ada beberapa giroah, ahli giroah itu paham. Nah ini suatu hari ada satu orang masuk ke ribat tarim. Di ribat tarim itu biasanya di Darul Mustafa di mana habis maghrib itu waktunya orang-orang bukan anak pondok, orang-orang sekolahan tuh dia kayak ngaji. Kayak ngaji. Kalau kita sekarang mungkin habis asar biasanya anak-anak kecil tuh masih ada apa enggak Allah alam. Nah itu mereka habis maghrib itu ada yang baca fikih, ada yang baca ini, ada yang baca itu, ada juga halago Al-Quran. Nah ini suatu hari ada satu orang modelan orang yang kurang suka, nggak cocok dia masuk ribat tarim tuh kayak kurang suka. Dia ngerasa oh ini tempat banyak salahnya, ada syiriknya, ada bid'ah dilakukan dan lain-lain. Ketika dia masuk dia sholat, ada satu anak kecil baca dengan suatu giroah, dengan giroah amr, giroahnya dia bilang oh yang giroah dia tahu bukan ini, dia bilang ini giroah salah, dia baca salah. Dia nggak tahu kalau ada giroah lain. Setelah dia salam, dia cepet-cepetin sholatnya, assalamualaikum, dia panggil nih anak, sini, kemari kamu. Iya kenapa? Ini giroah ente nih salah. Ente tadi baca gimana? Ini salah, mestinya gini, dibenerin. Padahal dua-duanya benar. Ini anak kecil dengan polosnya dia bilang, illa dza giro'atan. Kalau bahasa Arabnya gitu kan anak kecil, maksudnya logatnya juga lucu. Dia bilang enggak, ini giroahnya beda, giroah lain. Akhirnya nih orang kayak dia yang datang takabur, sombong, angkat dada, kayak ditampar seakan-akan ini anak terpukul gitu. Dia kayak, oh ada giroah lain, emang dia nggak tahu. Ini anak lebih tahu daripada. Dan di sana tuh biasa orang punya sanad kiroah 10. Banyak. Bukan di sini 7 aja kayaknya udah jadi wah luar biasa deh. Di sana 10 tukang kayu. Punya kiroah 10. Kerjanya furnitur. Jadi tukang kayu. Punya kiroah 10. Masya Allah kan tuh. Masya Allah. Sebelum kita lanjut mau menyapa dulu, Iya boleh. Sudah bergabung terlebih khusus di live chat YouTube. Ini ada beberapa yang juga udah nanya nih seperti ini. Kita sapa dulu, ada Safi'i, ada Zaskia nih, ada Rainan, ada Uswatun Hasanah. Nah boleh yang masih menyaksikan ini, boleh nama dan daerah asal dari mana, nanti insya Allah kita sapa lagi. Nah ini ada pertanyaan nih dari Syafi'i. Assalamualaikum Beb, izin bertanya apa saja jenis-jenis healing dengan Al-Quran? Masya Allah Syafi'i. Bismillah. Habib mau jawab. Bismillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jenis-jenis healing dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Dengan kita membaca Al-Quran, kesumpekan, kesempitan dada, kegalauan hidup, nggak tahu arah, nggak tahu tujuan, Allah bakal bimbing kita
ke dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an juga akan menyembuhkan perilaku kita. Yang tadinya kita nggak tahu itu salah, yang tadinya kita nggak tahu yang kita tinggalin itu harusnya kita laksanakan. Al-Quran dengan kita pahami, dengan kita kaji, dengan kita tadabburi, Al-Quran juga menyembuhkan perilaku kita. Artinya penyakit dari perilaku kita, Al-Quran di situ berperan sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda buat kita. Yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang harus dilaksanakan, yang mana yang harus ditinggalkan. Al-Quran juga terkadang menjadi healing buat wa syifa'ul lima fis sudur, buat apa-apa yang terdapat di dalam hati kita. Kalau tadi dari kesempekan, kadang-kadang juga dari penyakit-penyakit hati yang ada di dalamnya, daripada kesombongan, daripada iri, daripada hasad, daripada dengki. Makanya aneh orang kalau punya hafalan Al-Quran, punya kedekatan sama Al-Quran, dia jadi sombong depan orang lain. Itu perlu dipertanyakan. Jangan-jangan apa yang dibaca sama lisannya tidak terpengaruh sama sekali dengan hatinya. Orang yang senantiasa dekat sama Al-Quran sudah merupakan keharusan dia menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bersih, dan dia menjadi cahaya buat orang-orang sekitar. Barangkali Habib mau menambahkan. Udah, itu dia jawabannya. Paling juga Al-Quran kayak pembagiannya Al-Quran tuh ada di dalam Al-Quran asma'ullah, nama-nama Allah atau af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah atau sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dari suatu sisi. Dari suatu sisi lain, Al-Qur'an tuh isinya merangkum peringatan, kabar gembira ataupun sifat-sifat surga, sifat-sifat api neraka dan cerita-cerita orang yang sebelum kita. Jadi Al-Qur'an itu ada ayat yang membuat kita takut. Ada juga ayat yang membuat kita tenang, membuat kita rindu Allah, rindu surga. Nah, kita cari healingnya kita nih ayat yang mana? Ayat yang membuat kita merindukan surga, disebut sifat-sifat orang-orang surga. Kayak ada orang yang ketika dia baca Al-Quran, dia baca innalladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahman wudda. Nah, dia ngerasa nikmat dibaca ayat ini. Ada lagi yang lain, satu orang lain dia baca ketika dibacain idza zulzilatil ardu zilzalaha, dia hadirkan makna itu sampai dia teriak pingsan gak kuat karena makna daripada surat tersebut, ayat daripada surat tersebut. Jadi ada beda-beda. Yang ini karena takut, yang satu lagi karena dia ngerasain kerinduan Allah, cinta yang akan Allah berikan untuk orang-orang yang beriman. Nah, kita cari, kita di mana? Ayat mana yang menggerakkan hati kita? Nah, kalau udah dapat ayat ini, nah berarti itu adalah ayat yang healing bagi kita. Ayat yang kita punya hubungan sama, kita punya ikatan khusus sama ini ayat. Begitu juga dikatakan Ismullahil Azam itu apa? Ismullahil Azam, ada yang bilang nama Allah, ada yang bilang Ar-Rahman Ar-Rahim, ada yang bilang Al-Hayyul Qayyum. Ismullahil Azam maksudnya nama-nama Allah kan banyak, 100 Asmaul Husna. Lebih dari itu yang kita tahu 100, sebenarnya lebih dari itu. Nah, ini yang paling mulia, yang paling agung apa? Seperti disebut di suatu hadis bahwasanya orang kalau memanggil Allah dengan Ismullahil Azam, nama Allah yang paling agung, itu doanya diterima oleh Allah. Nah, ini tapi ulama nggak ada yang tahu, nggak disebut Ismullahil Azam ini apa. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Ada satu ulama yang bilang keren. Dia bilang Ismullahil Azam bagi setiap orang berbeda-beda. Orang yang dia memiliki ikatan atau dia perasaan khusus sama nama Ar-Rahman. Nah, berarti Ismullahil Azam bagi orang tersebut adalah Ar-Rahman. Ada lagi yang contohnya An-Nur. Berarti Ismullahil Azam An-Nur. Ada lagi yang Al-Hafidh. Berarti tergantung dengan hati, ikatan hatinya masing-masing. Yang ikatan hatinya sama nama Allah ini atau itu atau yang lainnya bebas, tergantung dia. Nah, itu Ismullahil Azam bagi dia. Nah, yang jadi pertanyaannya, ayat manakah? Ayat seperti apa yang bermakna dalam hati kita? Yang punya ikatan di dalam hati kita dari Al-Qur'an, ayat yang mana? Itu kita harus lihat diri kita. Kita condongnya ke yang mana? Nah, kita nggak bakal dapetin itu kalau kita kagak baca. Nah, ini pasti. Kalau dibaca, nggak bakal ketemu dulu kliknya tuh di mana. Makanya baca tuntasin dari awal sampai akhir. Nanti begitu ente dapat kliknya, ente bakal. Ada orang juga sukanya baca Qul Huwallahu Ahad. Setiap sholat, setiap rakaat pasti baca Qul Huwallahu Ahad. Akhirnya kalau nggak salah ketika dia meninggal dimimpikan masuk surga. Kenapa? Karena baca Qul Huwallahu Ahad. Masya Allah, Masya Allah.
Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Masya Allah. Menyamai sepertiga Al-Qur'an surat Qul huwallahu ahad. Sayyidina Umar juga kan kita dengar kisahnya tadi ayat yang Habib bacain, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan tanamkan rasa cinta. Wudda itu artinya cinta. Sayyidina Umar waktu membaca ayat ini, dia mengulang-ulang kata wudda, 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 wudda semalam suntuk sampai pagi. Ditanya, itu enggak capek-capek baca wudda? Gimana saya mau capek? Setiap saya baca wudda, nambah kecintaan saya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dan kita punya pengalaman, Beb. Nggak tahu ya, ini sharing aja, karena nggak tahu dasarnya dari mana. Suatu saat ada saudara kita masuk ICU, Beb. Masuk ICU, kita diminta sama orang tua doain. Udah doa panjang, waktunya masih panjang. Akhirnya ya Allah, udah kita bacain Al-Quran. Al-Quran kan syifa. Yang nggak ada mushaf pada saat itu, nggak ada mushaf di tangan kita. Yang kita ingat pada saat itu surat Al-Qiyamah. Akhirnya kita bacain surat Al-Qiyamah. Di akhir surat Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman apa? Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berkehendak untuk menghidupkan yang mati? Anak ketika baca ayat itu, anak langsung plek. Ya Allah, anak di depan orang sakit separah apapun pasti disembuhin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang meninggal aja bisa dibangkitkan. Yang meninggal aja bisa dibangkitkan. Akhirnya apa, Beb? Anak ulang-ulangin sampai anak diusir di ICU itu. Sampai anak diajak pulang sama Umi. Beb, Masya Allah, Beb, 2 kali masuk ICU, 2 kali dia keluar dari ICU. Anak nggak sembuh. Wallah, itu karena emang umurnya masih dipanjangin. Tapi yang anak rasakan setelah kita bacain itu, Masya Allah, mungkin kliknya Allah tuh, mungkin gitu kali ya, dapat tombolnya gitu lah. Dapat tombolnya. Tinggal diklik ya. Ya Allah. Nyambung. Itulah Ismullahil Azam. Gimana apa namanya? Kecocokan orang atau kliknya di mana? Dan itu bisa kita rasain kalau kita baca. Kalau dibaca nggak bisa tuh. Masya Allah. Ini juga ada dari Rainam, ada Uswatun Hasanah tuh, ada Farah Nuratika dari Malaysia. Masya Allah. Ada Zaskia tuh. Kita satu lagi kali, Beb. Ya boleh. Satu lagi dari Zaskia. Assalamualaikum Habib, Afwan izin bertanya, contoh ayat mutasyabihat itu seperti apa dan tercantum di dalam surah apa saja? Syukron. Masya Allah. Ya, ayat mutasyabihat itu ayat yang penjelasannya perlu ada penjelasan lagi. Contoh, boleh dikoreksi ya nanti kalau Al-Fakir ada kesalahan. Contoh di dalam surat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah, wahai hambaku yang telah menzolimi dirinya sendiri, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala macam dosa. Tapi ayat ini dijelaskan oleh ayat lain di dalam Al-Quran. Di dalam surat Toha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa inni laghaffarul liman tahaba. Sesungguhnya aku akan mengampuni bagi mereka yang bertaubat. Nah, ayat mutasyabih itu ayat yang nanti dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ayat yang lain. Contohnya kayak tadi. Yang tadi itu yang pertama surat Az-Zariyat. Allahumma shalli ala Muhammad. Qul ya ibadiyalladzina amanu asrafu ala anfusihim wa taqnatu min rahmatillah. Az-Zumar kalau nggak salah. Surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar. Dijelaskan lagi dalam surat At-Toha. Toha tuh. Wa inni laghaffarul liman tahaba. Azumar. Aku mengampuni bagi siapa saja yang bertaubat. Artinya orang yang nggak taubat, yang nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita cuma ngambil ayat qul ya ibadiyalladzina tadi, berarti orang kafir nggak taubat diampunin dong. Orang kafir yang nggak putus asa misalnya, nggak putus asa cuman ya apa nanti diampunin di surga. Udah deh kita lanjutin kekafiran. Berarti dia nggak. Tapi dijelaskan lagi di dalam surat Toha, wa inni laghaffarul liman taba. Wah, Semarang jauh bener ini. Masya Allah. Assalamualaikum. Kalau kita baca Quran tertentu,
saja agar niat rezeki lancar. Hanya baca Quran Waqiah saja setiap hari. Apa dapat pahala? Itu gimana, Bib? Kalau ada temen tuh kayak gitu. Ada teman kita lagi ngobrol-ngobrol. Jadi orang lagi baca azkar tuh kan, habis asar kan biasanya ada baca waqiah, terus doa setelah waqiah, terus azkar ba'da asar. Nah ini temen dia ngobrol, tapi dia baca waqiah, habis itu udah selesai waqiah ditutup. Kok Ana bilang ditutup? Kan orang masih baca yang lain. Dibilang waqiah aja dan Ana bilang, oh ini mau rezeki doang. Rezeki doang. Yang lainnya apa? Dua dapat pahala tapi tetep ya. Apa? Dapat pahala tetep. Dapat pahala dong. Insyaallah ya. Dapat pahala. Allah Itu maha orang baik. katanya kalau mau nyari rezeki rohani, rezeki diri itu Allah turunkan setelah asar, sebelum matahari terbenam. Itu rezeki batin, rezeki batin. Adapun rezeki zahir itu sebelum matahari terbit. Jadi orang pendahulu kita salaf tuh mereka habis subuh sampai terbit matahari nggak tidur. Kenapa? Ini saatnya dibagikan rezeki, rezeki yang zahir. Jadi itu orang jangan tidur, jangan habis subuh itu tidur. Itu Rasulullah bangunin Sayyidatuna Aisyah ketika tidur di saat tersebut. Gurunya Habib Umar, guru sekaligus mertua beliau, Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Itu beliau bilang, jangan kamu tidur setelah subuh, sampai setelah isyraq baru boleh tidur. Walaupun kamu nggak tidur selama setahun. Artinya udah capek banget, paksain waktu itu jangan tidur. Iya maksudnya tinggal di delay beberapa menit, tunggu matahari terbit, udah udah isyraq, baru tidur. Di saat itu jangan. Kenapa? Karena rugi. Itu waktunya Allah kasih rezeki yang zahir. Masya Allah. Nah baca waqiah ini Ya. rezeki yang zahir, tapi diituinnya di waktu asar. Di waktu asar, rezeki zahir dan batin. Tapi sayang sebenarnya kalau kita baca Al-Quran niatnya cuma dapat rezeki dunia Makanya doang. itu. Sayang banget ya, Bib. Niatin dapat ridho Allah. Kalau Allah udah ridho, kita dapat semuanya udah rezeki dunia, rezeki akhirat. Insya Allah pahala tuh. Tapi alangkah baiknya kalau di setting lagi. Di setting lagi niatnya tuh, di setting ulang, diperbaiki. Bismillah, saya niat baca Al-Waqiah biar Allah ridho. Mau dikasih rezeki, mau nggak dikasih rezeki, mudah-mudahan rezeki yang datang adalah rezeki yang halal. Kadang-kadang nggak semua rezeki bikin kita senang loh. Ada aja rezeki yang bikin stres, kan banyak. Wah, Ente nikah, terus bininya bikin stres. Itu kayak gitu. Ente punya mobil, tapi ente nggak bisa Rezeki ngerawatnya. bikin pusing. Betul. Ente punya mobil misalnya, mobilnya ntar bannya pecah, ya kan? Ntar mesinnya rusak. Kayak yang pernah kita ceritain, ada orang kayak Bib, mobilnya Masya Allah, Muhammad. Ya, ada yang Ferrari, ada yang Tesla, ada yang Lamborghini. Hot Wheels ada. Hot Wheels ya, anaknya barangkali punya Hot Wheels. Mobilnya banyak, Bib, Masya Allah. Kolam renangnya seluas-luasnya Olimpik. Dia punya hobi tanaman, dia sewa, dia hire orang ahli landscape, dia bikin tanaman. Tanamannya bagus, luar biasa kebunnya. Tapi apa? Tapi dia dikejar-kejar KPK. Akhirnya apa? Dia stres di rumah, murung, nggak bisa nikmatin tuh. Nggak bisa nikmatin mobilnya, nggak bisa nikmatin kolam renangnya, nggak bisa nikmatin tanamannya, walau rumahnya yang gede. Yang nikmatin siapa? Sopir. Sopirnya kadang-kadang keluar bawa mobil dia, mejeng gitu, bawa keluarganya. Ntar kalau habis minta sama tuannya, tuan mobil bensinnya habis nih, isi dong. Diisi sama tuannya. Dia enak pakai mobil. Yang nikmatin kolam renangnya pembantunya kalau tuannya lagi pergi, dia enak-enakan. Wah. Yang nikmatin kebunnya siapa? Tukang kebunnya. Dia nggak nikmatin. Nggak tiap rezeki bikin kita senang. Tapi kalau kita niatnya nyari ridho Allah, nanti rezeki yang datang insya Allah bakal bikin kita bahagia, bakal bikin kita senang, bakal bikin kita dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran juga diturunkan, salah satu tujuan besar Al-Quran diturunkan ya seseorang punya ikatan sama Allah Subhanahu Wa Taala, ngajak orang kepada Allah. Itu tujuan utamanya Al-Quran. Nah setelah itu baru mencari keridhaan Allah, dapat jenjang kewalian, kedudukan yang tinggi, manisnya iman, mendapat rezeki yang zahir, rezeki yang batin, yang lain-lainnya itu kayak bercabang dari sini. Tujuan pertama ya da'watul khalq, ngajak orang semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan utama Al-Quran. Masya Allah, alhamdulillah. Sebelum kita doa penutup dan kalimat-kalimat penutup. Cepet banget udah mau kelar. Iya, baru berapa menit ini? Baru 40 menit. Mau menginformasikan dulu, Beb. Iya, kalau boleh. buat yang pengen datang, nonton live healing dengan Al-Quran. Oh bisa? Boleh, Sampai Beb. di sini? Boleh datang ke sini.
maksimal berapa Bib? 20 orang kali Bib? Ya 20 orang. Kurang Daftar lebih, deh. kurang lebih 20 orang. Gak usah bawa makanan Bib. Antum minggu lalu Bilang bawa makanan. Gak ada yang datang ya. belum dateng nih. Karena dia bilang bawa makanan akhirnya. Wajib bawa makanan. Enggak. Terus udah bawa makanan, bawa makanan, datang aja sih. Datang. Majelis gitu, jadi yang mau datang bisa duduk. Enak juga, AC tempatnya tertutup. Bisa nanya langsung lagi. Bisa nanya langsung. Atau mau sharing curhat mungkin pengalaman menarik tentang Al-Quran. Yang kayak antum ceritain tadi, pengalaman tentang satu ayat sampai bermakna sekali gitu. Boleh datang DM aja di Instagram Pondok Sanad. Mau nonton healing dengan Quran gitu. Nanti di follow up di DM Instagram gitu. Gimana Bib? Terus juga karena ini tayang di Nabawi TV, juga teman-teman yang sudah subscribe juga ada program jalan-jalan ke pondok tuh. Namanya Mendadak Jalan Vlog. Kita Jalan kemana tuh? keliling-keliling pondok pesantren Habib. Faria udah belum? Pondok Sanad di mana? Pondok Sanad dia nggak ada pondoknya ya? Nggak ada website. Oh, kirain ke Pondok Sanad keliling. Jalan-jalan keliling pesantren Di Bib. cloud Bib, di awal. Tapi Faria tuh, ente harus ke Faria insyaallah. Boleh, Fadol. Sekarang kita tahu dong Bib, kira-kira boleh nggak nih main? Boleh. Pondok. Boleh, Bang. Insyaallah ya, alhamdulillah insyaallah nanti jalan-jalan insyaallah. Ke Pondok Faria tuh bersejarah banget. Bahkan jalan itu namanya Jalan Habib Salim ya. Jalan Habib Novel. Jalan Habib Novel. Kalau di Google juga Jalan Habib Novel keluar langsung. Keluar ya. Saking ininya Bib ya. Tapi daerah situ emang semuanya jamaah Faria Bib. Enggak ya? Karena dulu juga kan ketika bangun pondok, orang-orang sekitar belum kenal. Orang-orang akhirnya ada yang datang. Dulu masih kosong kan ketika kakek kita datang. Habib Novel itu masih pondok tuh masih belum kebangun, masih setengah-setengah pondok pesantren. Pondoknya jenjangnya apa di situ? Apanya? Jenjang pondoknya apa? SMP, SMA? Enggak, dia modelan kayak di Tarim gitu yang baca kitab. Oh, kitab selesai. Dulunya kayak gitu. SMP, SMA? Dulunya modelannya begitu, SMP, SMA. Akhirnya nggak lama, ya udah SMP, SMA-nya ngambilnya di sekolahan depan, tapi pelajarannya di dalam. Oh, gitu. Terus nggak lama ya udah SMP, SMP-nya jadi orang yang mau ngambil ijazah dari sebelumnya, yang punya ijazah baru nanti masuk pondok. Oh, berarti sekarang santrinya udah lumayan dewasa banyak ya? Iya, biasanya begitu. Tapi nggak semuanya begitu. Ada juga yang nggak punya ijazah mau masuk juga boleh juga, diterima juga. Nggak harus udah selesai SD, SMP. Ada batasan tertentunya lah. Kitab apa aja Beb yang dibaca yang pokok? Kitab pokoknya ya pastinya fikih, nahwu, ada juga fikih, nahwu. Fikihnya mulai dari risalah jamiah. Fikihnya mulai dari risalah atau zakhirah malahan. Dari zakhirah, kitabnya Umar, kitab yang gampang banget tuh, yang kecil. Iya. Dari kitab zakhirah naik ke risalah, ke Safinah. Terus apalagi yang dibaca, Muqaddimah juga dibaca. Muqaddimah Bisuja juga ada. Yagut sampai Umdah kalau nggak salah, sampai Umdah. Wah, mantap ya. Nah, ini juga sampai Zubat juga. Sampai Zubat nggak dipelajarin, tapi dihafalin sambil dikit-dikit dicarahin ada. Nah, santri pada murojaah bareng-bareng gitu baca Zubat pakai nada rame-rame. Kalau iniannya nahwunya sampai Alfiyah. Seru banget, kangen nih pesantren, ya Allah. Jaman-jaman Beb, Masya Allah. Karena dari dulu di pesantren, dari lahir di pondok, sampai gede, sampai ke Darul Mustafa, sampai sekarang masih di pondok. Jadi nanti kalau nanya mondoknya berapa tahun ya 23 tahun. Dari lahir udah di pondok. Masya Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Udah 50 menit Beb, nggak kerasa nih. Ya, aduh, Mirdas silakan promo-promo dulu ente sebelum pada pergi ini, mumpung banyak yang nonton. Udah Beb. Udah, insya Allah nanti kalau mau nonton ini nanti nontonnya di mana? Nonton di pondoksanad.com. Ada bagian Q&A live. Nah, ini bisa nih nonton episode-episode sebelumnya gitu. Sebelumnya ataupun episode ini nantinya gitu. Di pondoksanad.com. Itu kelangganannya berapa sebulan? Sebulan berapa? Pokoknya 1.000 sehari. Kalau setahun langsung 360.000. Oh. Mau ada pilihan sebulan, 3 bulan, nah itu bisa langsung di pondoksanad.com. Terus itu nanti yang dipelajarin udah bebas apa aja? Bebas, di dalam semua kebuka nanti. Semuanya kebuka, mau baca akses. Berapa? Kecuali ada premiumnya, nanti insya Allah ada paket premium, belajar bahasa Arab, bisa interaksi langsung sama orang Yaman. Oh, jadi live gitu? Langsung live. Web ini emang udah boleh di-share? Ayo, astagfirullahaladzim. Jadi tungguin aja di sosial media Pondok Sanad. Tungguin aja nanti, tungguin aja. Tapi nggak apa-apa Rahasia negara. Rahasia negara. Tapi nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Insya Allah. Insya Allah, yang penting subscribe dulu, tungguin di situ. Pelajarin yang ada di dalamnya. Bahkan daurah tiap tahun disiarkan di Pondok Sanad. Daurah Tarim
daurah Darul Mustafa, ada yang daurah hybrid juga disiarin di Pondok Sanad. Bagi yang nggak sempat ikut daurah kemarin bisa ikutin. Dari 2020 ya? Dari 2020 bahkan yang nggak sempat bisa ngikutin, ikut di situ daurah Pondok Sanad. Daurahnya di Tarim itu? Yang daurah Tarim kan ada juga hybrid di Indonesia. Ada yang ikut online di Tarim, kemudian diterjemahkan sama ulama sini, ulama muwasalah waktu itu. Ada juga yang di jadi pelajaran Habib Umar gitu di pelajaran Habib Umar. Oh, Masya Dan Allah. kitab-kitab Ayyuhal Walad, kitab Safinatun Najah, semua disyarahin. Udah berapa kitab kira-kira yang disyarahin? Gua banyak, Bib. Banyak. Mulai dari Habib Mujtaba sampai Habib Umar ada di situ. Ini yang mau segera tayang juga kita bocorin Al-Murid tuh, Habib Ali Jufri. Ayyuhal Murid. Iya. Ayyuhal Murid nanti ada juga juga. ada. Insya Allah Udah di ada. Baru berapa halaman? tayang di Februari Maret tayangnya, Insya Allah. Bahkan yang lama-lama, Bib, video-video otentik yang lama-lama. Habib siapa ya? Habib Salim ya, kalau nggak salah. Waktu itu yang di bawah Yunus itu. Lupa judulnya. Wah, itu video lama langka, nggak ada di mana-mana, bahkan di Ada YouTube. juga. Not Google can find it. Not even Google can find it. Bahkan Google nggak bisa nemuin itu video. Ada video otentik ulama zaman dulu. Kalau nggak salah Habib Salim Asyatiri ada di situ. Habib Hasan Abu Syatiri. Bakar Atmi kayaknya. Habib Salim Asyatiri. Oh, Abu Bakar Ratni juga ada. Apa di situ. dia? Pokoknya dibuka dulu lah pondoksanad.com. Wah, kita kedatangan Oding, Ding, inframe bentar, Ding. Iya, kan kita ada program Ading Isa. Inframe bentar, Ding. Sini, Ding. Bentar, inframe doang, inframe. Sebelum tutup nih. Beb, Oding. Masya Allah, Habib, sehat Habib. Ini buat yang kangen sama Oding nih, lihat nih, sini Ding. Kayaknya suka lihat di Antum, Beb. Iya, Kita ini bikin Ading konten-konten Isa gitu. nih. Siapa namanya? Apa kabar, Ding? Ading Odong. Ading Odong. Odong. Ini boleh Anda copot nggak ini mic-nya? Barangkali. Boleh ya? Boleh ya? Bismillah, Ding. Apa kabar sehat, Ding? Baik, alhamdulillah. Kita sekarang doa penutup, Ding. Kita doa penutup sekarang. Jadi Anda datang langsung doa penutup. Iya, ini kelamaan tadi. Penonton mungkin lihat tadi yang mau nonton silakan langsung datang kali. Iya, ya Allah. Beb, doa, Beb. Tafadhal, bismillah. Oh, enggak dong. Fadal, Beb. Antum udah ada itu. Udah ada tuh. Doa sekarang. Doa ya, Das. Doa, bismillah. Bismillah. Amin. Amin, amin. Amin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم حببنا الى القران وحبب القران الينا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واغفر الذنوب واستر العيوب واكشف الكروب آمين. تقبل من الجميع في خير لطف وعافيه وعلمنا وقطب الزمان والى حضره النبي محمد صلى اللهم الله صل عليه وسلم. وسلم الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شكرا.